langsung aja ya. Jadi topiknya hari ini adalah apakah Roh Kudus adalah Yesus atau bukan. Topik yang sempat terkendala baru ini hari bisa mengkonten. Jadi sebelumnya di sini aku ada masuk ya dalam forum Kristen, udah lama sih ya. Ada pertanyaan kayak gini. Ini diskusi tentang apakah Yesus itu adalah Roh Kudus atau enggak ya. Terus ada pertanyaan, saya mau nanya sedikit sama kepercayaan yang ada di rekan-rekan Kristen mengenai roh yang ada dalam Yesus. Mengingat serta mengetahui bahwa manusia terdiri dari roh, daging, jiwa, bla 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 bla. Nah, Yesus sebagai manusia pada masa itu adalah sebuah roh Tuhan atau Roh Kudus plus daging plus jiwa. Terus ada yang komen, benar kan roh Yesus adalah Roh Kudus? Sebelum jadi manusia, Yesus adalah sungguh-sungguh Roh Kudus. Terus di sini ada yang komen, dia menanggapi tentang konsep Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, dia bilang kalau ada yang berpandangan kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bukanlah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya emang gak ada, kayak Allah Anak emang gak ada dalam Alkitab. Term Allah Anak gak ada anak Allah. Nah, ini komen dia, Yesus Kristus adalah Roh Kudus yang tinggal dalam jasad atau daging tubuh wujud manusia. Kemudian ada komen lanjutan, gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini ada dalam satu nama, Yesus Kristus. Ini udah benar ya. Tapi aku nggak tahu apakah ini Trinitas, karena Trinitarian sendiri banyak yang memakai konsep seperti ini. Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Yesus itu. Oke, satu-satu kita bahas. Sebelumnya kita harus tahu dulu Parakletos itu artinya apa. Parakletos itu dalam bahasa Yunani koine artinya orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, atau bisa juga asisten hukum atau perantara atau kuasa hukum. Dan hanya Yohanes yang memakai kata parakletos atau penghibur atau penolong. Gereja mula-mula, jemaat perdana, kekristenan mula-mula mengenali Parakletos itu sebagai Roh Kudus. Nah, kita pegang dulu di sini Parakletos adalah Roh Kudus. Dan disebut tadi penolong dan penghibur. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, di sini pertanyaannya, 1. Di atas ada disebut Roh kebenaran. Siapa di Alkitab yang menyatakan diri sebagai kebenaran? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi penolong dan penghibur ini siapa? Kemudian yang kedua, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus itu bilang apa ya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, bla bla bla, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa sih aku, penolong dan penghibur ini yang akan menyertai kita selamanya? 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gimana cara Yesus bisa ada di tengah-tengah kita? Kenapa Yohanes memakai istilah yang berkaitan dengan hukum? Nah, setelah Israel mengalami masa perhambaan Asyur, Babel, Mesir, Media, Farsi, dan Yunani, kini giliran Roma menjajah wilayah Israel Palestina. Dan bangsa Israel itu berpikir bahwa Mesias yang akan datang nanti itu ya kayak Musa yang melakukan suatu pemberontakan yang buat kerajaan di dunia. Sementara maksud Yesus itu nggak begitu ya, karena kerajaan Yesus itu bukan di dunia ini. Dan karena ekspektasi bangsa itu bukanlah gambaran Allah, dan si penulis juga merujuk ucapan Yesus yang kira-kira seperti menceritakan gambaran kedepannya nih nanti, bahwa umat ini akan banyak masuk zona nggak nyaman ya karena iman kepada Yesus, akan diadili dan lain-lain. Maka Yohanes pakai kata parakletos yang berkaitan dengan hukum atau pengadilan juga. Ini untuk menunjukkan ketika nanti kita ada di pengadilan dunia, yang kita harapkan parakletos inilah menjadi pembela kita. Nah, ucapan Yesus yang mana yang kira-kira menjadi referensi penulis juga? Kita bisa buka di Markus 13 ayat 9. Tapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Nah, yang jadi problem teologi di sini termasuk Trinitas adalah kata penolong yang lain.
atau allos parakletos. Allos parakletos yang lain dalam jenis yang sama, kalau heteros yang lain jenisnya beda. Nah, kesimpulan mereka, Yesus bukan parakletos. Menurut Trinitarian, Roh Kudus juga parakletos. Tapi si Yesus itu bukan Roh Kudus. Walaupun sama-sama parakletos, tapi osianya sehakikat. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ini mirip kayak gini ya. Kambing etawa tuh beda dengan kambing boer. Tapi osianya sama-sama kambing. Lah ya tetap ada dua. Beda kambing, ya tetap politeis juga ini. Gitu. Nah, itu nggak ada pernah rasul-rasul tuh merumuskan ousia hipostatis berkenaan dengan keteologian kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada yang kayak gitu. Yang paling penting juga kita harus tahu dulu arti allos itu apa. Alloso adalah kata dari bahasa Yunani yang artinya berubah. Akar katanya adalah allos, artinya yang lain. Makna lengkapnya berubah menjadi yang lain. Ada satu contoh ayat tentang alaso. Kita bisa buka di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, bla 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 bla, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi allos itu artinya berubah menjadi yang lain. Jadi simpelnya gini aja ya. Walaupun misalnya Allah itu mau berubah jadi apa, ya oknumnya cuma satu gitu. Jadi Allah mau jadi tiang awan, tiang api, ya oknum cuma Allah sendiri, pelakunya cuma dia sendiri. Tidak sama sekali bicara tentang pribadi yang lain. Itu ngawur teologi. Allos parakletos berubah menjadi yang lain bisa juga bicara tentang substansi ya. Nah, waktu kenosis kan Yesus menjadi daging, lalu kembali ke surga dengan tubuh kemuliaannya, bukan lagi daging. Pelakunya ya tetap Yesus. Menurut Lawrence Lutkemeyer, ucapan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 tentang akan datangnya parakletos yang lain untuk menolong murid-muridnya menyiratkan bahwa Yesus adalah parakletos yang pertama dan terutama. Nah, ini ada dikit kutipan dari si Lawrence ini ya. Kemudian ada juga yang namanya Raymond Brown. Nah, dia juga bilang bahwa parakletos yang lain dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dalam banyak hal adalah Yesus yang lain, yakni kehadiran Yesus setelah Yesus naik kepada Bapanya. Nah, jadi cerita ya, kebetulan kemarin tuh aku ada nemuin artikel dari seorang hamba Tuhan, pendeta namanya Edi Zakaria, dari gereja GPSDI. Di situ narasinya Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi kita juga berdua sempat sharing, sempat diskusi, cukup berjalan dengan baik karena beliau juga orangnya cukup humble dan baik ya. Untuk memastikan aku tanya dulu dong ya kan, apakah menurut Bapak ini Roh Kudus adalah Yesus sendiri? Dan kemudian beliau jawab iya gitu, setuju. Berarti pemahaman kami itu sama ya. Terus aku tanya apakah Bapak Trinitas? Ya kalau secara apa? Beliau mengatakan ya kalau Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Trinitas, ya saya pakai itu, kira-kira begitulah ya. Nah, sebenarnya yang menjadi miss di sini banyak yang jadi kesalahpahaman adalah ketika kita bicara dengan Trinitas, tentang Trinitas, orang berpikir Trinitas itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Sementara Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak wajib Trinitas dan memang bukan Trinitas ya. Karena begini, dalam fakta lapangannya banyak sekali Trinitarian yang memakai merek Trinitas, tetapi pemahaman itu sama kayak saya, sama kayak kami itu Apostolik Pentakostal. Nah, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, tapi mereknya Trinitas. Nah, ketika kami menolak Trinitas, orang kira kami itu menolak Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu nggak bisa ditolak karena emang ada di Alkitab kan. Nah, yang kita tolak itulah konsep Trinitas, tiga pribadi, satu hakikat, berbeda tetapi tidak terpisah. Kita tuh tidak menerima tiga pribadi karena ini kayak kamuflase, mau diputar gimana pun, di utak-atik gimana pun, jatuhnya itu kayak triteos, ujungnya itu jatuhnya politeis juga. Ada tiga Allah, Bapa bukan Anak, bukan Bapa, bukan Roh Kudus ya. Nah, itu yang kita tolak. Kita percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu ada, tapi itu bukan tiga pribadi, itu ada tiga sebutan, tiga gelar yang namanya adalah Yesus Kristus, yang nama adalah Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Itu yang kita percaya, jadi bukan tiga pribadi gitu. Nah, yang aku senangnya adalah ketika beliau bilang bahwa gereja beliau itu tetap konsisten untuk mempertahankan keesaan Allah. Sebenarnya ada juga sih beberapa gereja ya, beberapa denom yang pemahamannya itu seperti ini ya. Pemahamannya seperti Apostolik Pentakostal walaupun kulitnya itu masih memakai Trinitas. Dan aku rasa ini beberapa tahun ke depan akan berinovasi dan akan semakin membuka diri ya
mungkin saja suatu saat akan lebih bisa melepaskan kulit dan mempertahankan apa yang menjadi esensinya. Karena kita nggak bisa memegang dua Tuhan sekaligus ya. Kita mempercayai satu Trinitas dengan konsep tiga pribadi satu hakikat yang jelas-jelas menolak Yesus adalah Bapa, dan kemudian kita mempercayai satu pernyataan bahwa Yesus adalah Bapa. Artinya kita harus membuang salah satu. Mau percaya kulit, mau pegang kulit, atau mau pegang esensinya. Nah, aku rasa untuk menghemat durasi, tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin dari Alkitab sendiri, juga dari referensi dari beberapa tokoh, terus dari tulisan salah satu pendeta atau hamba Tuhan tadi ya. Di situ tidak ada indikasi bahwa itu adalah pribadi yang lain, tetapi itu adalah Yesus itu sendiri. Parakletos adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Dari penjelasan terutama alos itu tadi adalah berubah bentuk yang lain. Jadi ya Yesus Allah itu mau jadi apa aja, mau bentuknya bagaimana, mau substansinya menjadi apa, penata layanannya yang lain seperti apa, pelakunya, oknumnya tetap Yesus itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang paling banyak adalah, kalau Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, jadi Yesus sudah datang kedua kali dong katanya. Nah, lihat dong ciri-ciri tanda-tanda di Alkitab kedatangan kedua kali itu bagaimana tanda-tandanya. Untuk itu kita lanjut next part 2. Oke, Yesus memberkati semuanya. Salam.